Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhan nas ittaqullaha haitsuma kunta wa asbi sayyatal hasanata tamhuha. Shadaqallahu wa sadaqa rasul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah taqwa astan rahimakumullah. Siapapun teman-teman yang mendengar atau melihat siaran ini, alhamdulillah. Mari kita lanjutkan lagi masih di surat Asy-Syu'ara. 2 hari yang lalu kita sampaikan bagaimana akhir kisah dari masyarakat atau umat yang mendustakan nabinya, yaitu Nabi Nuh. Mereka ditenggelamkan, aghraqna ba'dul baqi, ditenggelamkan hingga yang ada di kapal yang penuh muatannya adalah orang-orang mukmin yang beriman kepada Nabi Nuh dan beberapa hewan-hewan ya. Mari kita lanjutkan di ayat yang ke-123 surat Asy-Syu'ara ayat 123. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzabat 'adun lil mursalin. Kaum Ad, satu negeri Ad namanya. Kaum Ad sudah mendustakan rasul-rasul. Ini juga peringatan bagi kaum Quraisy waktu itu dan kita semua bahwa ada kaum yang selain kaum Nabi Nuh yang hadir sesudah Nabi Nuh. Ada yang mengatakan itu di daerah sekitar Yaman ya, sekarang masih di Jazirah Arab. Setelah banjir besar yang melanda dunia pada saat itu ya, kemudian ada satu kaum yang juga mendustakan nabinya ya. Ini lebih dekat dengan Mekah Madinah ya, karena di daerah Yaman, daerah Tenggara ya, kurang lebih daerah Tenggara dari Mekah dan Madinah. Ini juga mendustakan rasulnya yang datang ya. Mendustakan itu apa sih Pak? Mendustakan itu menganggap rasulnya bohong ya. Sama seperti kaum mukminin yang tidak mengambil cara rasul. Sama, itu sebenarnya mendustakan rasul. Kenapa? Menganggap rasulnya bohong. Rasul menyuruh cara yang halal, dia pakai cara yang haram, padahal dia mengaku muslim. Itu sama tuh dengan mendustakan rasul. Menganggap rasul hanya dipakai untuk kegiatan sholat, kegiatan puasa saja. Padahal yang disebut mengikuti ittiba, mengikuti rasul adalah mengikuti seluruhnya, bukan cuma tata cara ibadah mahdhah ya, ibadah yang khusus seperti sholat, zakat, haji. Sementara ketika dia berusaha, dia berniaga, dia bekerja, dia pakai cara orang lain. Dia bekerja dengan cara mencuri ya, kemudian dia berniaga dengan cara mengurangi takaran dan timbangan misalnya. Sama itu dengan orang yang mendustakan agama. Ya, mendustakan rasul sama ya dengan mendustakan agama. Jadi kembali lagi kaum Ad ini, kaum yang di sekitar Yaman ya, waktu itu mendustakan juga nabi-nabi. Ayat selanjutnya 124. Idz qala lahum akhuhum Hudun ala tattaqun. Ketika dikatakan kepada mereka saudaranya yang namanya Hud, ala tattaqun, kenapa kamu tidak bertakwa? Nah ini
Jadi Hud adalah saudaranya mereka, berarti orang dari negeri itu, dari kampung itu, ya, yang mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ajakannya adalah ala tattaqun. Kenapa engkau tidak bertakwa? Kenapa kalian tidak bertakwa? Ya. Kenapa Anda malah mengerjakan larangan Allah? Ya? Bukan mengerjakan perintah Allah. Mestinya dijauhi larangan Allah. Tapi yang terjadi adalah mereka malah mengerjakan larangan Allah. Sama mirip dengan kaum muslimin sebagian di antara kita juga, ya. Mudah-mudahan nggak ada lah di sini yang mengerjakan larangan Allah. Ya. Tadi kembali kita sampaikan, dia bekerja mengambil harta dengan cara apa? Dengan cara mencuri misalnya. Saya sih nggak mencuri Pak, cuma nambah-nambahin aja, kalau ada anggaran ditambahin sama saya, sama itu mencuri itu. Ya. Apa namanya, markup ya kalau bahasa lainnya, itu gede-gedein dana biaya ya, ketika ada kegiatan dia gede-gedein padahal kosong itu, artinya. Makanya bagus tuh ada salah satu tokonya itu begitu ditulis, kami tidak menerima bon kosong. Ah bener tuh. Kenapa? Karena bon kosong itu cenderung dilebih-lebihin. Ya. Beli pulpen harga 20.000 sepak, dia tulis di bon kosongnya 50.000 atau 25.000. Ada 5.000. Saya kan nggak mencuri Pak, cuma nambah-nambahin dana, itu sama, itu mencuri juga. Nah, kata Nabi, kalau Fatimatus Saroko, kata Nabi, ya, mencuri, maka aku yang akan kotok nayada, akan aku potong tangan. Itu kata Nabi, itu tegas itu. Ya. Jadi ini permintaan dari dari siapa? Nabi Hud untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak tuh yang disebut takwa itu, ya. Di antaranya adalah tadi meninggalkan larangan. Nabi SAW itu sangat sangat menjaga ini supaya kaum mukminin meninggalkan larangan Allah. Contohnya adalah apa? Gulul misalnya. Gulul itu mengambil ghanimah sebelum dibagikan. Ya. Pernah Nabi bersabda, ada seorang budak, ya. Budak itu berjuang bersama Nabi waktu itu. Lalu Nabi mengatakan ketika budak itu terbunuh, ya, dalam perjuangan bersama Nabi, kata Nabi, dia di neraka. Wah, bingung orang-orang, kenapa dia di neraka? Kan dia berjuang di jalan Allah. Lalu apa yang para sahabat pun mendatangi rumahnya. Ternyata apa? Di rumahnya ditemukan pakaian bergaris. Pakaian bergaris. Ya, pakaian bergaris yang belum dibagikan waktu pembagian ghanimah. Apa sih ghanimah? Ghanimah adalah pembagian pampasan perang. Itu harus jelas pembagian pampasan perang. Nah, gara-gara satu baju, sepotong baju itu bisa nemplok di neraka dia. Bahaya itu. Ya. Coba kita ingat-ingat lagi betapa mungkin sebagian dari kita ada yang begitu. Gampang aja lah, nanti juga dimaafkan. Nggak bisa begitu. Ketika mencuri, ya mencuri kasusnya. Makanya saya sangat concern tuh untuk anak-anak misalnya di rumah. Kamu udah bilang belum gitu? Kalau naik jambu, naik apa? Ini ada yang udah di atas, udah selesai baru
bilang gitu. Kalau orangnya ridho, kalau orangnya nggak ridho haram hukumnya. Ya. Ini contoh kecil ya. Banyak contoh-contoh lain. Ya. Sekarang saya tanya, misalnya dia orang yang mampu misal, lalu minta bantuan dari pemerintah gitu, atau bantuan atau apa dengan mengatakan dirinya bahwa dirinya adalah tidak mampu. Bohong nggak tuh? Bohong gitu. Mestinya uang itu dikasih ke orang lain. Ya. Itu mirip dengan pencurian itu kan. Pencurian mengambil harta secara praktis kan, tanpa berusaha. Ya. Itu contoh-contoh saja ya dari itu. Nah, cerita gulul tadi Nabi SAW begitu. Ya. Tidak diperkenankan ya. Apalagi banyak hal ya, di sebagian itu dianggap biasa gitu ya. Jamaah kampung takwa astagfirullahaladzim, kita lanjutkan. Inni lakum rasulun amin, kata Nabi Hud, sesungguhnya aku diutus kepadamu sebagai rasul yang dipercaya. Artinya kepercayaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini jaminan. Jaminan bahwa rasul itu dikirim atau diutus dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan dari raja-raja lain, bukan. Bukan dari negeri lain untuk menguasai daerah itu, bukan. Ini memang dari Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Rabb semesta alam. Fattaqullaha wa atiun, maka bertakwalah engkau dan taatlah kepadaku, ikutilah aku. Nah, ini takwa. Takwa harus ada panutannya. Panutannya apa? Ya Rasul. Jadi itu yang disebut dengan takwa kepada Allah, ittiba Rasul, mengikuti Rasul. Harus ada contohnya. Bagaimana orang bertakwa kepada Allah? Lihat Rasul gitu. Ya. Salat gimana salat? Shallu kama ra'aitumuni usolli. Kata Nabi, sholatlah kamu seperti kamu melihat aku sholat. Jadi ketahuan. Di Al-Quran kan nggak diceritakan dengan ini ya, detil gitu ya. Nah, itulah fungsinya ada hadis ya. Perintah sholat yang kita gimana? Melihat lewat mata. Kita nggak bisa matanya dari mata teman-temannya Nabi. Makanya ada riwayat-riwayat tentang hadis. Begitupun di nabi-nabi lain, ikutlah aku gitu. Pakai cara Nabi, pakai cara Allah Subhanahu wa taala. Fattaqullaha wa atiun, maka bertakwalah engkau kepadaku, kepada Allah maksudnya. Fattaqullah, bertakwa kepada Allah, dan ikutilah cara Nabi. Cara Nabi mendidik anak, pakai cara Nabi gitu. Cara Nabi bertetangga, pakai cara Nabi. Gimana Nabi bertetangga itu? Tangganya sakit walaupun non muslim dia datang. Bahkan kuahnya diperbanyak untuk memberikan makanan kepada tetangganya. Jangan memberikan sumpah serapah sama tetangganya. Ini kadang-kadang begitu. Sumpah serapah kepada tetangganya. Apalagi keluar kata-kata yang tolol lah, bego lah, astagfirullahaladzim. Kalau tetangganya itu dengar, pasti sakit hatinya. Ini karena kita kebiasaan tidak menjaga lisan, ya, astagfirullahaladzim. Ya. Saya sampai hari ini masih beberapa kali dengar tuh. Kadang-kadang di ujung lapangan anak ada yang ngomong bego, tolol, saya teriakin tuh namanya, saya sebut. Si Anu istighfar kamu, saya bilang. Oh iya Pak ya, astagfirullahaladzim.
Oh, pertanyaannya berapa orang yang mau mengatakan itu gitu. Berapa orang yang mau mengingatkan anak-anak sini, anak-anak kampung sini atau siapapun yang mendengar ketika dia mengucapkan kata-kata yang kotor, yang jelek, yang salah, lalu ditegur, berapa orang? Biarin aja lah, itu kan anak orang, nggak bisa begitu kawan. Bahwa perilaku orang menular kepada anak kita. Sekali lagi ya, perilaku orang itu menular kepada anak kita. Ya, anak saya aja tuh kadang nanya tuh kata-kata yang itu jorok atau kotor gitu. Dia tanya apa sih ya artinya gitu. Berarti apa, kata-kata itu sering diucapkan sama teman-temannya, dan teman-teman diucapkan pasti ngikutin orang tuanya. Ya. Mungkin orang tuanya nggak ngomong langsung kepada anaknya, tapi orang tuanya ngomong tentang orang lain. Orang lain mau goblok, bego, tolol, gelo, sia. Nanti anak kita akan ngomong ke orang lain. Bagaimana mungkin dia mau berhubungan baik dengan orang lain, hablum minan nas, kalau dia kata-katanya berbisa, kata-katanya rusak. Ya. Makanya kata Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hari pembalasan, falayakul khairan, kata Nabi, ucapkanlah yang baik, auliyasmut, atau diam. Ucapkanlah yang baik atau diam. Makanya kita istighfar lah, istighfar. Sekali lagi istighfar kita kalau sudah mengucapkan kata-kata yang buruk pada siapapun, ya, termasuk kepada anak, pada tetangga, pada mantu. Ya. Mantu ngomong buruk gak kepada mertua? Bisa saja itu. Itu bagian dari mengikuti Nabi, mengikuti cara hidupnya. Ya. Betapa mulianya Nabi ketika dicaci maki, ditimpuk. Ya. Bahkan malaikat diutus atau datang kepada Nabi untuk menanyakan, ini gunung mau ditimpain nggak ke kampung itu? Taif ya. Kata Nabi, jangan, bisa saja nanti anak cucunya akan beriman kepada. Nah, itu. Coba kita ngomong kayak gitu sama tetangga ketika dihina dan sebagainya, kemudian kita mau balas menghina, tahan diri. Mudah-mudahan saja nanti berubah menjadi yang lebih baik. Kita doakan gitu. Bukan kata-kata kotor yang keluar ya. Nabi itu mendoakan. Bisa gak kita kampung ini saling mendoakan? Bisa. Asal niat aja, minta sama Allah supaya kampung ini saling mendoakan kepada tetangganya, kepada saudaranya. Saling mendoakan, bukan saling mencaci maki gitu. Ada masalah sedikit ribut gitu. Udahlah, tarik nafas, dada, bismillah, ya Allah. Mudah-mudahan saya sabar terhadap perlakuan orang. Jamaah kamu takwa astagfirullah. Kita lanjutkan. Wa ma as'alukum alaihi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin. Dan tidaklah aku meminta kepadamu upah. Ya. In ajriya, sesungguhnya upahku kecuali hanya kepada dari Rabbul. Upahku hanya pada Allah, dari Allah. Nah, ini supaya apa? Membersihkan persangkaan orang bahwa orang yang menyeru kepada kebaikan pengen kekuasaan, pengen duit, pengen kedudukan, pengen harta. Ini harus jelas dari awal. Tidak bisa itu pemuka-pemuka agama misalnya mempergunakan agama ini untuk memperbanyak hartanya. Itulah yang terjadi kaum Bani Israel. Ya. Kalau perlu halal dan haram dia buat supaya apa? Supaya dia dapat keuntungan. Naudzubillah. Ya. Dalam hadis Nabi itu disebutkan bahwa Allah melaknat tuh orang-orang yang
membuat-buat aturan dan mengatakan mengatakan bahwa aturan ini, ayat ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dilakukan ulama-ulama Bani Israel. Kemarin kita sudah sampaikan bagaimana mereka menutup Taurat, ya, ayat tentang balasan bagi perzinahan ditutup sama tangan. Makanya Abdullah bin Salam langsung, coba buka tangan kamu tuh. Iya, ketika dibuka tangannya ayat perzinahan, orang yang berzina muson itu artinya sudah menikah, itu dibunuh. Sama, semua syariat itu sama. Jadi kembali lagi, ya, Hud ini menegaskan bahwa Nabi Hud alaihissalam menegaskan bahwa dia itu tidak minta upah, nggak minta uang ketika menyampaikan kebaikan, tidak bermaksud untuk idzaqtalu 'alan nasi yastaufun, ya, meminta lagi ketika memberi kepada orang pengen minta lagi, enggak. Inilah Rasul, ya. Rasulullah seperti itu. Ketika dia menyeru kepada Allah, dia sampaikan bahwa ini nggak ada hubungan dengan harta. Ya. Kalau Rasul mau hartanya Khadijah udah berlimpah-limpah, ya, udah banyak, ngapain dia menyeru kepada Allah? Harta kalau karena dasar harta, ya, hartanya udah banyak, melimpah-limpah, ya, mungkin perdagangannya naik terus. Tapi dengan menyeru kepada Allah, hartanya Khadijah tuh habis, coba. Diserahkan seluruh kekayaannya kepada suaminya tercinta, Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi itu sering menyebut Bunda Khadijah. Bahkan ketika di hadapan istri-istrinya, ketika Bunda Khadijah sudah meninggal, ya, sampai Aisyah cemburu pada orang yang sudah meninggal itu. Kenapa sih? Kok Khadijah aja yang disebut? Ya, ini Aisyah, ya, Aisyah juga cemburu, manusia lah, sama. Apa kata Nabi? Khadijah itu istriku yang dimana-mana orang mendustakanku, menganggap aku bohong, istriku tidak. Dia masuk Islam pertama-tama. Dia juga memberikan hartanya, ya ibaratnya seluruhnya hartanya. Yang ketiga, dia juga memberikan keturunan padaku. Jadi tidak tergantikan yang namanya Khadijah. Seluruh hartanya diberikan kepada Rasulullah SAW. Tidak terbayang oleh kita bagaimana istri yang mendukung penuh kebaikan suaminya. Ini istri yang saleha, ini nyarinya susah ini. Ya, ada sebagian kita mungkin malah menyuruh suaminya berbuat yang nggak benar, ya, pakai cara-cara yang tidak halal, ya, mengambil keuntungan sendiri. Jadi kembali lagi ke ayat, wa ma as'alukum alaihi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin. Maaf, saya tidak ngambil upah dari kamu, ya. Kami menyerukan kebaikan ini menuju Allah Subhanahu wa taala itu enggak minta upah, ya. Tapi upahku dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah mantap tuh kalau begitu, ya. Mudah-mudahan satu persatu, sedikit demi sedikit, ada ayat Allah yang masuk ke dalam hati kita, menguatkan kita untuk beramal. Datang kita ke masjid, ke musola, ke majelis taklim, ya. Wah, saya kan sibuk. Ya, sibuk kan semua orang juga sibuk, dan semua dikasih waktu 24 jam. Masa semua 24 jam sibuk? Kan enggak. Nah, ketika diajak menuju Allah, ya ikut. Cek juga anak-anaknya itu, datang nggak itu ke pengajian, ke majelis taklim, ke TPA dan sebagainya gitu. Kalau datang ya alhamdulillah. Tapi coba cek lagi gitu, bagaimana bacaannya, bagaimana sholatnya, ya. Itu juga untuk ngecek diri kita sendiri. Jangan-jangan kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kemarahan Allah kalau engkau mengatakan apa yang tidak kamu lakukan. Kamu mengatakan tapi tidak kamu lakukan, sama itu.
Kalau bapak atau ibunya menyuruh sholat, menyuruh ngaji, menyuruh berbuat baik kepada tetangga, tapi dia tidak mau melakukan, sama kabura maqtan indallah, amat besar kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Kita pengen dimarahin Allah, aduh jangan dimarahin bos aja kita rasanya sakit, apalagi dimarahin Allah. Kalau Allah sudah marah, hilang semua kekuasaan kita. Firaun aja bisa tenggelam, ya. Selesai, Korun juga dibebes ke dalam tanah, hartanya aja, gudang hartanya di mana-mana, kuncinya aja harus dibawa sama kuda atau keledai. Kunci gudang harus dibawa berarti mungkin ratusan atau ribuan gudang. Itu baru punya segini aja rasanya sombong bener. Males ke masjid, males ke musola. Ya, apalagi nggak punya apa-apa. Ya. Udah miskin, ya. Kemudian sukanya ngomongin orang, aduh sampai di mana? Ini ada satu kisah namanya Sa'ad. Umar bin Khattab pernah mendapat pengaduan bahwa Sa'ad, kalau nggak salah namanya Sa'ad atau siapa saya lupa ya, bahwa salah satu gubernurnya itu berbuat nggak benar, nggak becus. Dipanggil lah gubernur itu, langsung diganti dengan orang lain tuh Umar tuh. Kalau ada pengaduan sedikit pun dia akan langsung mengganti, ya, nggak ada urusannya, ganti dulu, ya. Artinya gantilah dulu orang yang dianggap bermasalah. Oh, di kota Kufah ya. Kufah itu sekitar Iran atau Irak lah, daerah situ. Kemudian diutuslah utusan datang ke situ. Ditanya ke masjid-masjid, datang utusan itu bersama siapa? Bersama disaksikan oleh si Sa'ad itu. Ya. Disaksikan oleh Sa'ad. Setiap masjid mengatakan, ya, kampung-kampung di mana-mana yang ada masjid ditanyain gimana perilaku saat ini. Ya. Baik kata dia gitu, kata orang-orang di masjid. Sebelumnya Sa'ad mengatakan karena ada hubungannya dengan tuduhan orang bahwa sholatnya nggak benar, nomor satu. Yang kedua, dia tidak adil. Ya. Nah kata Sa'ad, saya sholat insya Allah sesuai dengan Nabi lah gitu, bahwa sholat Isya misalnya rakaat pertama dan kedua misalnya dipanjangkan, lalu yang kedua lebih pendek. Itu ada ininya di kajiannya di fikih ya. Kemudian berusaha berbuat adil, kira-kira begitu ya. Nah ketika ditanya ke masjid-masjid, tidak ada yang mengatakan dia jelek gitu. Kecuali salah satu masjid, ada salah satu masjid, ya. Salah satu masjid ini ngomong, kalau kamu pengen tahu, ayo masjidnya ngomong, maksudnya anggota jemaahnya. Kalau kamu pengen tahu dengan saat lihatlah, dia itu orangnya begini. Ya. Sini dengerin saya ngomong. Dan dia sebutkan kejelekan-kejelekan Sa'ad waktu itu. Nah, kemudian saat berdoa, ini luar biasa nih, kalau orang soleh berdoa itu bisa Allah kabulkan ya. Ya Allah, kalau engkau dia ngomong, mengetahui bahwa orang ini pengen bermaksud ria, dipuji orang, pengen mengambil sesuatu yang bukan haknya, ya, mengatakan begitu, ya. Maka demi Allah kata saat itu, panjangkanlah umurnya. Nah, ini. Panjangkanlah umurnya. Kedua, teruskanlah kemiskinannya. Sampaikanlah dia dengan fitnah. 3 tuh yang disebutin sama saat. Panjangin umur, teruskan kemiskinannya, dan temuilah dia dengan fitnah. Jadi ini orang miskin. Orang miskin apa? Yang mulutnya kotor, jelek. Nauzubillah. Lisannya nggak bisa dijaga.
Sampai mengatakan isu kayak gitu sama pemimpinnya. Ini ada nih orang-orang yang begini. Orang-orang yang sukanya ngejelekin aja, ngejelekin orang lain. Sampai nyampe ke Madinah waktu itu. Lalu saat mengatakan seperti itu, panjangkan umurnya, teruskan kemiskinannya, dan apa? Temukan dia dengan fitnah-fitnah. Di akhir hadis ini, riwayat Bukhari ini, akhir hadis ini disebutkan bahwa orang tersebut usianya panjang, tua gitu, sampai tua. Matanya itu, kelopak matanya menutup, hampir gak kelihatan matanya. Ya, dia berada di jalan-jalan dan disia-siakan orang. Kalau ditanya kenapa kamu begitu, saya kena doanya Sa'ad. Orang tua yang sengsara gara-gara kena doanya Sa'ad. Tuh bayangkan kawan. Inilah pentingnya menjaga lisan. Jaga betul lisan kita itu. Istighfarlah, kalau perlu minta maaf sama orang yang sudah disampaikan. Gengsi lah, lebih baik kita era izin di dunia nih dibanding nanti di akhirat. Sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.